Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, menciptakan segala-gala yang ada di jagad ini. Dialah Allah yang mendesain, membentuk. Segala puji bagi Allah yang memiliki kameramen. Yang garis merahnya boleh dicabut. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang berada di alam semesta ini kecuali pasti milik Allah. Tidak ada yang memiliki selain Dia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus, tidak hanya memiliki tapi mengurus semuanya, semua. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit dan bumi meminta kepada Allah. Setiap saat Allah dalam keadaan sibuk, kesibukan mengurus segala-galanya, sibuk tanpa lelah, sibuk tanpa bingung, sibuk tanpa mengharapkan bantuan siapapun. Karena Allah Al-Qayyum mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak mungkin kita bisa bertemu tanpa izin Allah. Semoga Allah ridho. Karena yang terpenting dari pertemuan ini adalah Allah ridho. Hadirin sekalian, surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah tarhib Ramadan. Silakan dibacakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah mewajibkan kita untuk saum sebagaimana kaum sebelum kita, dan saum ini adalah shortcut, jalan lebih mudah, lebih ringkas, lebih dekat menjadi ahli takwa. Kalau sudah mendengar kata bertakwa, itu yang terbayang itu adalah kebahagiaan, yang terbayang itu adalah kemuliaan, keselamatan. Jadi kalau saya ingin bahagia, itu pasti milik ahli takwa. Makin bertakwa, makin bahagia keadaan apapun. Makin bertakwa, makin mulia akhlaknya. Dan makin bertakwa, peluang selamatnya menjadi semakin terbuka. Dan Ramadan itu Allah ciptakan sedemikian spesialnya, bulan spesial, hari demi harinya, hari yang sangat spesial, jam demi jamnya beda dengan jam yang lain, jam yang spesial, menit, detiknya pun beda hitungannya. Ada 4 ilmu yang harus dipelajari menghadapi Ramadan ini. 1,
ilmu tentang keutamaan Ramadan. Banyak kajian-kajian tentang hal ini. Pelajari, karena makin tahu keutamaannya, syariatnya makin termotivasi. Kita ambak apa manfaat bagiku, makin kuat kita paham manfaatnya, insya Allah makin semangat. Malam ini salah satu yang akan kita bahas. Yang kedua, hikmah Ramadan. Karena Ramadan itu pasti diperintahkan oleh Allah tuh membawa hikmah yang besar, perubahan pada diri kita. Pelajari hikmahnya. Yang ketiga, hukum-hukum tentang saum yang bisa menentukan sah atau tidaknya saum kita. Dan yang keempat, adab-adab dalam saum supaya pahalanya sempurna, tidak rusak dan tidak hilang karena rusak adab. Ini harus dipelajari. Kali ini hanya salah satu saja, yaitu tentang hadis Sahih Bukhari. Ini populer sekali. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan dan ihtisab, benar-benar hanya mengharapkan pahala, keriduan Allah. Nah, hadiahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Lanjutannya adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa begitu pentingnya diampuni dosa? Karena yang membuat kita tidak bahagia itu dosa. Yang membuat kita tidak mulia adalah dosa. Yang membuat kita binasa adalah dosa kita. Jadi kita itu tidak terancam oleh siapapun selain oleh dosa maksiat kita sendiri. Jadi kita ini sengsara, kita ini hina, kita ini celaka, binasa, ya oleh dosa ini. Makanya doa di Lailatul Qadar saja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di bulan terbaik ada 10 hari terbaik, di 10 hari terbaik ada malam ganjil, malam-malam terbaik. Di antara malam ganjil ada satu malam, yaitu Lailatul Qadar, malam puncaknya ini. Dan apa yang disunahkan diminta? Ternyata yang diminta adalah dari al-afu, kemaafan dari Allah. Yang al-afu itu seperti Allah itu mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, habis, tidak ada yang tersisa. Nah, dosa kita dicabut semuanya. Atau seperti jejak kaki di padang pasir, lalu ada angin, hilang semua jejaknya. Itulah orang-orang yang paling beruntung. Jadi kan kalau dosa kecil nggak apa-apa, ya masuk neraka dulu hadirin untuk nebusnya. Tapi kalau hilang semuanya, insya Allah tidak pakai masuk neraka dulu untuk menghapus dosa-dosa. Jangan menganggap remeh neraka ya. Karena belum lihat, belum terbayangkan, sudah silakan pakai lilin saja ya. Coba tahan tidak? Dan itu nyata hadirin. Makanya disebut imanan. Jadi syaratnya ampunan Allah ini ternyata dua. Satu, imanan, keyakinan. Jadi yakin itu apa maknanya? Yakin bahwa saum ini adalah perintah Allah. Perintah dari Allah Tuhan semesta alam. Yakin bahwa saum ini adalah
penuh dengan kebaikan dari Allah. Yakin dulu itu. Yakin bahwa perintah saum itu untuk kemaslahatan kita. Tidak ada ragu nih. Allah pencipta kita ingin kita bahagia, ingin kita mulia, ingin kita selamat, jadi ahli takwa. Allah siapkan Ramadan. Tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia, selamat, mulia selain Allah. Kita ingin tapi kurang yakin lah. Apa buktinya kita kurang ingin bahagia? Ya kita berbuat maksiat. Dosa itu kan dua minimal ya. Satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Ini repot hidup seperti ini. Suatu saat Rasulullah pernah menyuruh, ayo kumpulkan. Oh, ada yang ranting, ada batang pohon, ada tulang-tulang, ada ya yang bekas-bekas, ada gigi-gigi, tumpuk-tumpuk, numpuk akhirnya. Seorang bawa satu-satu, numpuk. Nah, seperti itulah dosa-dosa kecil. Kita kumpulkan zina mata, zina mulut, pikiran, terus kumpul-kumpul jadi besar. Dan ini jadi ancaman bagi kita. Gara-gara dosa kita, kita tidak bisa istafti kolbak, tidak bisa mendengar suara hati kita. Jadi hati nurani ini selalu bunyi nih, jangan ngomong, itu dusta, jangan ditambah-tambah, jangan ini sombong, selalu bunyi nih, hati itu, dia selalu jujur. Tapi karena ketutup oleh dosa maksiat kita, terus tiap hari, tiap ketemu orang dosa, lagi diam sendiri dosa, lagi di kamar dosa, dosa numpuk. Akibatnya tidak terdengar lagi. Ada suara hati itu, tapi seperti sumur yang sudah ketumpuk sampahnya sudah tidak terdengar lagi. Nah, ini nih Ramadan ini bisa ada pengerukan. Pakai beko. Cepat ini. Menarik nggak sih? Ini harusnya menarik sekali hadirin. Karena kita tuh tidak bahagia itu adalah karena dosa dan maksiat kita. Dan Allah menjanjikan ini. Syaratnya dua. Imanan wahtisaban. Kenapa harus nyebut imanan? Karena banyak yang ikut Ramadan tuh ikut-ikutan saja. Ini Ramadan, ya Ramadan, munggahan, kekuburan, ya. Buka bersama, maghribnya enggak. Bukanya iya. Taraweh hanya di awal saja. Terjadinya kemajuan di masjid, makin akhir makin sedikit, ini berbanding lurus dengan tingkat keimanan hadirin. Jadi gimana orang yang yakin? Kalau orang yakin itu, imanan itu happy, gembira dengan Ramadan ini. Jadi kalau mendengar, Ramadan, pasti kurang iman. Kalau mendengar kata Ramadan gembira, karena ini jamuan dari Allah, yakin dengan janji Allah, ini udah ciri nih. Kalau orang kurang iman, kurang gembira, kecuali tukang dagang yang memang mau nyari untung dunia. Gembira semu ya, karena sebetulnya dia akan menderita juga. Hatinya menderita. Jadi orang yang Ramadan sibuk bisnis saja ya, sepertinya untung uang tapi hatinya tidak pernah untung. Bukan tidak boleh bisnis, tapi kalau mengabaikan yang wajib di bulan Ramadan hanya karena bisnis, ya repot. Jadi orang-orang yang imanan, gembira. Ini kesempatan saya bisa jadi dekat dengan Allah. Ini kesempatan saya bisa diampuni dosa. Ini kesempatan saya bisa punya bekal pulang. Jadi seperti ada pemberian yang besar dan kita gembira. Karena ini janji dari Allah ya. Aduh, sekali saya sholat dilipat gandakan. Jadi semangat mau sholat itu. Karena ada janji Allah di sana. Jadi kalau ingin tahu
tingkat keimanan kita. Imanan itu lihat dari kegembiraannya. Bahagia dengan Ramadan itu. Senang. Dan makin yakin ke Allah, tidak ada keluh kesah, makin menikmati. Jadi nggak ada itu pertanyaan berapa jam lagi, masih lama ya maghribnya. Bahkan ada yang mengatakan pas adzan, aduh hampir aja gue buka. Kenapa bang? Itu adzan duhur sama dengan adzan maghrib gitu. Jadi seperti di beberapa negara tuh 18 jam. Kalau dengan keyakinan ke Allah, dia senang saja. Allah takdirkan saya 18 jam, pahalanya melimpah ruah karena ihtisab. Ihtisaban. Wahtisaban, jadi dia benar-benar ngarep-ngarep pahala. Orang yang iman dan wahtisaban, dia akan gembira, dia akan kuat. Karena dia tahu ini makin banyak pahalanya. Makin menikmati. Ada amalan-amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Memang yang pertama saum ya. Nah saum di bulan Ramadan bagi yang iman dan wahtisaban, dia tidak hanya saum perut. Tapi yang pertama saum yang harus kita sempurnakan. Tapi jangan saum kekanak-kanakan yang hanya nahan lapar saja. Mulai dari pikiran. Kita mulai saum dari memikirkan yang tidak disukai Allah, yang tidak ada manfaatnya. Karena imanan yakin Allah tahu pikiran kita. Kira-kira ini perlu saya pikir, tidak. Tidak semua berita di media harus kita tahu, harus kita baca. Pikirannya adalah menafakuri kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, penciptaan Allah. Mata saum, ini HP ini harus diprogram, ini harus dijadwal lihat HP ini. Kalau tidak, komat saja dengan HP bersaing. Qad qamati sholat. Wirid sesudah sholat dengan HP bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur HP, bangun tidur HP, sedang tahajud Allahu Akbar. Ayo, berapa banyak yang soleh di depan orang, tapi ketika sudah sendirian di kamar, ini bersaksi nanti di akhirat. TikTok, Google, YouTube yang semenitan, IG yang semenitan, apa namanya? Hafal kan? Itu memang menarik, gak kerasa. Setengah jam bisa setengah juz dengan tartil, bisa 1 juz itu. Ayo Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Ramadan ini saum mata dari maksiat, saum dari yang tidak halal, dari yang bukan mahramnya. Saum hadirin, serius. Allah tahu khianat mata. Ini imanan. Kenapa kamu sekarang nunduk terus? Ya, Allah tahu yang saya lihat. Allah tahu getaran-getaran di hati. Memang tidak semua yang dilihat menggetarkan ya, ada yang mengenekkan, ada. Tapi ada getaran itu udah ketahuan. Ada yang kita melihat biasa saja, tapi ada yang kita lihat cenut-cenut. Pandangan pertama halal, selanjutnya sudah tidak halal. Palingkan.
Ayo ganti saja dengan banyak tilawah Quran, qiraah Quran, tilawah ya. Nanti bab kedua ya. Pokoknya mata saum dari yang, dan ini disiplin kita program. Kemudian telinga, di YouTube juga banyak ini ceramah-ceramah yang Masya Allah. Kalau boleh menganjurkan, carilah ceramah tentang ma'rifatullah, memperkenalkan Allah. Aduh, saya bersyukur ini takdirnya hidup di zaman sekarang, bisa mendengar ceramah dari berbagai ulama di penjuru dunia ya. Ada yang nyeletuk, memangnya mengerti terjemah hadirin, ada terjemahnya. Masya Allah, Masya Allah. Nambah yakin, belum lagi melihat langit, tidak usah naik teknologi nih. Nyelam ke dalam lautan, binatang-binatang di dasar lautan, tidak usah basah, tidak usah pakai baju selam, tidak usah bawa oksigen. Lihat ke dalam lautan, lihat gelegaknya lahar tanpa kepanasan ada di sini. Pergi ke kutub, gak ngongkos di sini. Deketan dengan harimau, tidak diterkam di sini hadirin. Dahsyat sekali. Tinggal niatnya apa nih, pakai HP. Cari tayangan yang membuat yakin kepada Allah, berkah mata ini. Bagaimana kalau di sungai ada yang tidak berpakaian? Tidak apa-apa. Buaya tidak berpakaian ya enggak? Ikan tidak berpakaian. Tuh ya, itu. Yang dosa ya enggak, karena yang memancing, ya sudahlah. Astagfirullahaladzim. Tapi dari awal saya ngebayangin buaya hadirin. Yang error itu yang error sendiri ya. Aduh, bacaan Quran ingin bagus, sudah di sini banyak murotal dengan terjemahnya, dengan tafsirnya. Ramadan. Sudahlah, lagu-lagu yang tidak manfaat tidak usah didengar. Nanti mati lagi dengar lagu itu, bisa su'ul khotimah ya. Mulut saum, sudah Ramadan ini udah terlalu banyak kita ngomong. Hep. Mungkin salah satu hikmah aromanya dibuat harum kesturi di sorga ya. Di dunia supaya nahan. Udah, gak penting lah kita banyak bicara. Kecuali dua hal, zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selebihnya tahan saja. Gak usah kita cerita segala macam supaya kelihatan hebat, pinter, keren, berpengalaman, berwawasan luas, segala bisa, enggak usah lah. Tidak penting orang lain tahu siapa diri kita. Tidak penting orang lain tahu kedudukan kita, jabatan, gelar, pangkat, pengalaman, apalagi amal-amal kita. Tidak penting orang lain tahu jasa kebaikan kita, tidak penting. Kecuali kalau itu menjadi manfaat kita sebutkan. Kalau hanya kepentingan ingin ngomong, saum bicara. Gantinya apa? Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, syariat Islam sudah banyak, beri saya satu amalan yang saya pegang teguh, jadikan sandaran amalan ini. Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu basah, senantiasa basah dengan menyebut nama Allah. Nah, itu sajalah Ramadan ya. Siapa yang Ramadannya paling bagus?
yang paling banyak zikrullahnya. Mau apa kita beramal lupa kepada Allah? Imanan wahtisaban itu zikrullah dengan ikhlas. Mikir. Nah dari sekarang aja, jangan banyak ngomongnya. Tahu kenapa? Karena sedang dengerin ceramah, ya. Pulang dari sini direm. Niat, saum, bicara yang tidak manfaat, yang sia-sia. Rasakan ya, orang yang saum bicara lebih tenang. Karena aslinya setiap bicara itu tidak mudah. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, pamer yang menceritakan amal, ada gibah, ada fitnah, ada bohong, ada dilebih-lebihkan, ada dikurang-kurangkan. Tidak mudah. Tidak mudah bicara. Tiap bicara itu berpeluang tergelincir lidahnya, tergelincir niatnya. Dan kalau banyak bicara makin terbuka aib kita, bisa hilang pahala kita, bisa nambah dosa kita. Allah Maha mendengar. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, innahu sesungguhnya dia Allah tahu isi hati kita. Setuju? Oh, saudara udah mulai menghemat kata-kata ya. Setuju? Saum apa lagi? Saum keinginan. Udahlah, 11 bulan kita banyak keinginan duniawi, benar? Ingin ganti crank. Yang tukang sepeda langsung begini. Wah, ingin ganti sepatu, ingin jaket, ingin tas, ingin ini, ingin itu. Ramadan mah ingin banyak sedekah aja. Ingin benar-benar tiap waktunya jadi amal yang disukai Allah. Inginnya satu aja lah, ingin Allah ridho. Kenapa kamu bagikan makanan? Supaya Allah ridho. Man soma imanan wahtisaban kufirolahu ma taqaddama min dzambi. Hati saum dari suudzon. Apalagi ke Allah tidak boleh suudzon. Apapun yang Allah lakukan untuk kita pasti baik. Husnuzon. Mau diapain saja diri kita ini milik Allah. Allah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha adil, maha bijaksana, maha mulia. Mau diapain saja diri kita ini oleh Allah udah pasti baik. Gak cocok dengan keinginan kita, gak apa-apa. Tuh. Halo? Saudara seperti nggak rela gini. Wah, suudon. Mau diapain aja? Ridho. Karena kita ini ciptaan siapa? Jawab hadirin, jangan nggak boleh emosional. Allah nggak gitu, harus ikhlas jawabannya. Kita ini ciptaan siapa? Kita milik siapa? Yang paling sayang kepada kita siapa? Yang tidak pernah zolim siapa? Mungkinkah Allah berbuat zolim kepada hambanya? Tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali. Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah, ya kan? Model-model kita ini apa? Tinggal sambal petir, jelebet, gosong, beres. Iya kan? Apa coba kita ini? Coba sholat isya barusan. Siapa yang khusyuk? Diam semuanya ya. Untung nggak ada hologram di sini. Coba kalau ada poin, skor sholat kita tet.
Saya gak berani ceramah karena skornya 12. Ada yang skornya minus, ada. Allah nutupi aib kita, tetap dikasih makan, minum, ilmu, rezeki, ditutupi aib, kasih jodoh, dimudahkan. Wah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Makanya lah sudah, nggak boleh ada buruk sangka ke Allah. Ridho. Hatinya sekarang Ramadan ini syukur aja. Ke Allah teh syukur. Udahlah, kalau pengen bahagia sama Ramadan tuh bulan syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Lihatnya apa yang Allah berikan, bukan apa yang kita inginkan. Bukan yang belum ada, yang sudah ada. Ayo syukuri. Suami saya itu galak, ngoroknya keras. Atau syukur, gimana syukurnya? Orang lain ada yang sangat merindukan suami, saudara udah ada. Segalak-galaknya suami masih utuh, ya kan istrinya nggak dimakan, masih diberi rezeki, rumah, kendaraan, tapi ngorok berarti tidurnya pulas. Berapa banyak yang beli obat untuk tidur jutaan? Berarti pendengaran saudara normal, bisa mendengar orang yang ngorok. Berarti suaminya masih hidup, ya. Karena kalau udah nggak hidup, nggak ngorok. Cari apa saja yang bisa membuat syukur, betul? Ayo saum dari keluh kesah, ya. Caranya adalah bersyukur. Bersyukur. Capek, untung capek. Kalau nggak capek, robot, ya. Capek itu digugurkan dosa. Terus duduk ini, alhamdulillah, aduh nih capek. Untung bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk? Untung kursinya empuk, ya. Untung bisa nyender. Gimana kursinya nggak ada senderan? Pokoknya mah syukur. Ramadan, saum dari keluh kesah. Apa yang mau dikeluhkan? Nikmat dari Allah melimpah ruah dibanding dengan hal yang nggak enak. Ya udah segitu aja. Saum, hati dari suudzon ke manusia. Ramadan ini mah husnuzon. Kenapa ya? Dia kok nggak senyum? Mungkin sedang sariawan. Enggak sariawan. Mungkin sedang fokus memikirkan masalah. Tapi dia kurang perhatian. Mungkin sedang zikir. Kenapa WA-nya belum dijawab? Mungkin sedang melakukan kewajiban. Dia nggak punya kewajiban apa-apa selain jawab WA. Ya mungkin sudah nulis tapi belum send. Nggak mungkin. Dia kalau nulis pasti di send. Mungkin kuotanya habis. Kan saya baru beliin. Mau mana? Kamu kalau mau menderita sok atau suudon, ya. Cari kepada orang beriman itu alasan. 70 alasan. Kalau nggak ketemu alasannya, katakan pada hati ini, pasti beliau melakukan ini punya alasan yang saya belum paham. Dan sudah selesai, nggak usah maksa, ya. Ayo apa yang Allah perintahkan, husnuzon kepada yang beriman. Dia berbuat salah, siapa tahu ini kesalahan terakhir yang dia lakukan. Gak mungkin. Siapa tahu sesudah ini dia tobat nasuha dan Allah mencintainya. Masa
curiga wae silahkanlah kumaha anjeun we. Hadirin sekalian, pendek kata saumnya kita perlebar, tidak hanya saum perut ya, mata, pikiran, keinginan, lisan, telinga, ya pokoknya apa-apa yang kira-kira Allah tidak suka tahan, termasuk bijak terhadap HP ini ya. Jangan terlalu lengket, jangan HP itu jadi Tuhan yang berat sekali nggak ketemu HP itu. Dulu sebelum adanya HP baik-baik saja tuh. Kenapa sekarang jadi serba colokan kemana-mana ya? Ya kan? Ke masjid juga, di mana colokannya gitu, bukan di mana Qurannya. Ya. Dan ada yang ke masjid itu buat ngecas hadirin. Dua, apa amalan yang bagus di bulan Ramadan? Sholat ditingkatkan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya kuncinya itu, yakin sholat ini janji dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yakin sholat ini perintah Allah dan bisa membuka jaminan Allah, pertolongan Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin ini, kalau sholat kita bagus, akhlak kita akan ditolong oleh Allah jadi bagus. Tidak zalim ke diri maupun ke orang lain. Perbaiki sholat, Allah akan memperbaiki kita. Karena sholat itu wa aqimis sholat di zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hati-hati ya, kita sering sebaliknya. Pas sholat segera diingat, Allah yang harus diingat enggak ingat. Allahu Akbar, senang di pintu yang mana? Allahu Akbar. Wih, hujan kayak gini di luar nih, saya susah nanti, ngarang. Dingin gini enaknya makan apa? Pedang jahe. Di mana? Dicari sambil sholat tuh. Ada di jalan sana. Ada yang pas sholat, aduh amit-amit kendaraan saya pasti ada yang ngehalangin. Gimana caranya mindahin?